Mengucapkan terima kasih bahwa respon Bapak Ibu begitu luar biasa atas fellowship pejabat PRWL 4. Kita bersyukur karena kasih setia Tuhan kita bisa bertemu walaupun via Zoom. Terima kasih buat Ketua BPD Bapak Pendeta Satria yang selalu mendukung, Pak Boy bersama staf BPD, dan terima kasih juga buat Bapak Ibu sekali pejabat gembala Gereja Bethel Indonesia di PRWL 4. Terima kasih juga buat staf PRWL 4. Kita bersyukur juga bahwa kita berbahagia karena peresmian gereja GBC Manggis. Selamat buat Ibu Pendeta Bu Joyce. Biarlah sukacita yang meluap, kebahagiaan selalu ada bagi setiap hamba-hamba Tuhan, dan Tuhan selalu beserta dengan kita semua. Sebelum kita memulai, kita berdoa terlebih dahulu, kita minta pimpinan daripada Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih sayang Tuhan, buat penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan yang begitu hebat bagi kami. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, meninggalkan hamba-hamba Tuhan, dan meninggalkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus selalu melakukan sesuatu yang besar bagi kami. Kalau kami ada sampai hari ini, itu oleh karena anugerah-Mu yang luar biasa. Kami berdoa Tuhan dalam fellowship PRWL 4 ini, Tuhan sertai, Tuhan urapi setiap kami semua. Khususnya Tuhan, nanti ada pembekalan sosialisasi dalam SK, MPL, Tuhan sertai. Dan kami percaya bahwa otoritas Tuhan menguasai kami. Yang terbaik, yang termanis, yang terindah bagi kami semua. Di dalam nama Yesus, kami serahkan seluruh tangan Tuhan. Haleluya, amin. Ya, silakan Pak Ferry. Shalom semuanya. Ya, kita bersyukur buat hamba-hamba Tuhan di PRWL 4. Malam hari ini kita bisa berkumpul walaupun hanya via Zoom, tapi kita percaya hadirat Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Sampai hari ini kita masih melayani karena kasih Tuhan Yesus. Haleluya, mari kita akan memuji Tuhan. Kita mempunyai sobat yang setia. Haleluya. Ada satu sobatku dan setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia. Amin. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia. Amin. Tak pernah dia tinggalkan diri. Haleluya. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang
namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku, nama Yesus yang menghibur hatiku, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami mau terus lebih lagi memuji, menyembah-Mu. Kami mau terus menyenangkan hati-Mu, karena Engkau terus menyenangkan kami, hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Dalam keadaan apapun, Engkau terus menjaga, melindungi kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya. Oh God reign, oh God reign, yang memerintah Tuhan. Haleluya, haleluya, oh, oh, haleluya, haleluya. Oh God reign, oh God reign, oh Tuhan kami yang memerintah. Haleluya, kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh God reign, oh God reign. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Oh God reign. Haleluya, mari sembah Dia. Allah kami yang memerintah apapun yang hari-hari ini terjadi. Kami sembah, kami agungkan nama-Mu, Kau yang layak disembah. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Menyenangkanmu, menyenangkanmu,
Terima kasih Bapa, biar hatimu disenangkan dan Engkau terus menyenangkan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Ketua BPD, Bapak Satria, untuk menyampaikan sambutan. Ya, Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, selamat malam semuanya. Semua bersuka cita ya malam hari ini ya. Saya percaya anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan tetap atas kita. Oleh karenanya kita boleh bersuka cita, bukan karena yang lain. Ya, pandemi mungkin masih ada, segalanya masih berjalan seperti biasa. Tapi kita percaya setiap hari anugerah kasih setia Tuhan baru buat kita. Amin. Ya. Nah, malam hari ini Bapak Ibu, kita kan mau mendengarkan paparan dari SKMPL yang beberapa waktu lalu sudah diadakan. Seperti kita ketahui bahwa sidang Majelis Pekerja Lengkap 2 yang kedua ya, Gereja Bethel Indonesia itu sedianya harusnya diadakan tahun 2020. Ya, sebagai mandataris dari keputusan sinode di tahun 2019 di bulan Agustus, di mana sidang sinode kita sudah dilaksanakan di SICC waktu itu, ya. Dan salah satu agendanya adalah pengesahan dari tata gereja. Pengesahan tata gereja kita kali ini bukan disahkan dalam persidangan sinode, tetapi disahkan dalam sidang MPL. Ya, jadi persidangan MPL kemarin itu adalah sidang MPL yang luar biasa menurut saya, tapi tidak disebut luar biasa ya. Karena apa? Karena ada kepercayaan yang besar dari para pimpinan, termasuk para pejabat Gereja Bethel Indonesia, di mana MPL dalam persidangannya diberikan tanggung jawab dan kewenangan untuk memutuskan dan mengesahkan tata gereja kita yang baru ya. Tentu panitia ad hoc sudah bekerja dengan begitu keras. Bahkan kalau saya hitung-hitung lebih dari 1 tahun, ya lebih dari 1 tahun panitia ad hoc udah bekerja, bukan cuma bicara pasal demi pasal, tetapi kata demi kata, termasuk huruf titik komanya dan lain-lain itu diperhatikan sekali. Ya, mengundang beberapa teman-teman ahli yang bidang hukum, yang ahli di bidang mungkin yang sebelumnya, ya, yang menyusun tata gereja di waktu-waktu yang sebelumnya, sampai ahli bahasa dan lain-lain, itu kan diputuskan ya, sehingga tata gereja kita bersyukur di dalam persidangan MPL yang sudah berjalan pada tanggal 24 sampai tanggal 26 Agustus 2021, diadakan meminjam tempat, diadakan secara hybrid, jadi online ya, dengan via Zoom tentunya. Lalu yang hybridnya, yang onsite-nya diadakan di GBI Central Park, di tempatnya Pak Yosia Abdi Saputra ya. Nah, saudara, di dalam persidangan tersebut bersyukur sekali ya. Semula kita berpikir bakal terjadi ya bersih tegang ya, karena banyak orang yang punya dugaan-dugaan yang negatif, khususnya terhadap ketum kita, terhadap kepemimpinan yang sekarang. Ada yang berpikir ketua yang duduk itu berpikir seperti Orde Baru dulu. Siapa yang duduk, terus kayak Likna, lupa berdiri begitu ya. Padahal Pak Rubin, saya tahu pasti, dan dari tempat ini, dari rumah saya berani bilang, Pak Rubin tidak pernah berambisi, Pak Rubin tidak pernah mau, bahkan tidak pernah terpikir untuk menjadi ketua umum. Bahkan saya adalah orang yang juga mungkin masuk golongan-golongan yang pertama yang bicara kepada Pak Rubin bahwa Gereja Bethel Indonesia membutuhkan beliau. Ya, tapi beliaunya sendiri tidak mau, apalagi keluarganya, istrinya, anak-anaknya. Nah, setelah beliau duduk menjadi ketum pun, beliau tidak pernah berpikir untuk mengatur sedemikian rupa supaya beliau bisa terus duduk seperti Likna tadi yang saya sampaikan ya. Nah, saudara, bersyukur sekali dalam persidangan memang
tidak ada rencana, tidak ada pemikiran apapun dari ketum kita, ya baik dari teman-teman semua pengurus BPP, sekarang kita sebutnya bukan BPH lagi ya, Badan Pengurus Pusat, bukan Badan Pekerja Harian, tapi Badan Pengurus Pusat. BPD pun jadi Badan Pengurus Daerah ya. Nah, bersyukur dalam persidangan MPL itu memang awal-awalnya masih ada itu pemikiran yang maaf yang tadi saya bilang ya, negatif, mulai tidak mempercayai dan lain-lain. Tapi berulang kali Pak Ketum juga menyampaikan, ayo Bapak Ibu, yang harus kita siapkan ini bukan tata gereja atau bukan keputusan MPL yang menguntungkan di masa kita, bukan untuk saat ini aja, tetapi untuk Gereja Bethel Indonesia ke depan, untuk generasi selanjutnya. Jadi pemikirannya jauh ke depan, dan saya bersyukur ya, di dalam persidangan MPL itu akhirnya, walaupun sempat ada sedikit, ya ada kejadian-kejadian yang mungkin ya tidak bagaimana sih, hanya saja mungkin ada sedikit panas, sedikit banyak ngomong di sini, banyak nggak terima di sini, tapi akhirnya mereka semua menyepakati tata gereja kita disahkan dan diberi waktu kepada BPP bersama panitia ad hoc-nya untuk mengkoreksi ulang semua kata-katanya dan lain-lain dalam waktu 3 bulan ya. Dan bersyukur tata gereja kita juga udah selesai jadinya. Nah, di dalam keputusan MPL itu ada banyak keputusan-keputusan lain. Dan nanti saya pikir yang paling enak itu sebetulnya Pak Heru yang menyampaikannya. Kenapa? Karena beliau ini juga adalah sekretaris panitia ad hoc perubahan tata gereja dari periode-periode sebelumnya. Jadi beliau ini paham sekali tentang tata gereja ya. Dan beliau juga yang nanti kepada kita, karena beliau juga adalah sekretaris 1 BPP, beliau juga adalah orang yang membuat laporannya dan lain-lain. Jadi keaslian dari naskah keputusan itu dapat dipertanggungjawabkan kalau Pak Heru yang menyampaikan. Jadi dasar keputusannya dan lain-lain beliau lebih tahu ketimbang ketua BPD atau sekretaris BPD yang menyampaikan dari hasil keputusan MPL ini. Oleh karenanya, malam hari ini kita juga Pak Heru sudah bergabung bersama kita. Ya, nanti sebentar Pak Heru akan memaparkannya. Nanti Bapak Ibu boleh bertanya. Malam hari ini kita hanya akan bicara tentang keputusan dari persidangan MPL yang kemarin, di mana ada 2 komisi, yaitu Komisi Program dan Keuangan, satu lagi adalah Komisi Organisasi ya. Nah, di dalamnya ada beberapa keputusan-keputusan besar yang bisa membawa GBI ke arah yang lebih baik. Ada satu lagi yang saya bersyukur Bapak Ibu bahwa banyak sekali input-input yang berasal dari Jawa Barat. Seperti perekrutan pejabat. Ya, perekrutan pejabat sekarang bukan cuma menjadi buku panduan, tetapi sudah masuk dalam tata gereja. Lalu tentang sertifikasi pejabat, itu juga sudah masuk kepada buku tata gereja, di mana nanti ke depan kita akan coba laksanakan ya. Lalu tentang pendirian gereja secara resmi sudah ada juga di dalam tata gereja. Jadi kita bersyukur sekali, buah pemikiran dari kita di Jawa Barat sudah bisa memberikan kontribusi yang baik juga bagi organisasi kita secara menyeluruh ya. Dan saya perlu ingatkan juga kepada Bapak Ibu, nanti di bulan November yang akan datang, ini sudah Oktober, nanti November awal ya, kita akan lakukan untuk sosialisasi tentang tata gereja kita yang baru, sosialisasi tata gereja ya yang baru ini. Jadi nanti kita akan bahas mungkin 50 pasal pertama, nanti pertemuan berikutnya 50 pasal berikutnya. Begitu. Selama mungkin kurang lebih ya 2 jam lah kita ambil atau 1,5 jam. Nanti Bapak Ibu boleh tanya semuanya. Dan saya bersyukur sekali ya, supaya kita bisa memahami tata gereja kita, sehingga akhirnya kita tahu bahwa Gereja Bethel Indonesia ini sedang mengadakan perubahan, perbaikan ke arah yang jauh lebih hebat lagi, yang jauh lebih baik lagi. Dan saya percaya gereja yang besar harus dilengkapi dengan sistem yang baik, sistem yang benar,
dan kita bersyukur tata gereja kita sudah disempurnakan, yang tentu juga akan terus disempurnakan lagi nanti ke depan. Ya, nanti kita akan adakan sosialisasi tata gereja itu di bulan November dan awal Desember. Awal ya Desembernya. Begitu. Di Perwil 1, 2, 3, 4 kita akan laksanakan ya. Baik, mungkin Pak Heru sudah siap ya Pak Heru ya. Pak Heru tadi ketemu sama saya di tempat Ibu Joyce menyampaikan bahwa beliau ngajar kuliah dulu S3 ya tadi Pak Heru ya. Ya, jadi minta waktu saya untuk sedikit lebih memanjangkan kata sambutan saya supaya Pak Heru bisa masuk, nggak terlambat begitu ya. Nah, ini ada Pak Herunya, jadi nanti mungkin Pak Heru bisa langsung menyampaikannya. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk 150 orang yang sudah join pada malam hari ini. Ini 151 tentunya yang satu saya kan. Ya, ada istri satu juga. Ya, terima kasih. Selamat menikmati, nanti boleh bertanya. Silakan untuk selanjutnya, waktunya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Heru Cahyono. Ya, silakan Pak Heru, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pak Satria, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Saya pertama-tama mohon maaf nih, betul-betul mohon maaf karena bentrok waktunya, tapi cuma sedikit tadi karena memang saya cuma mantap waktu di masuk telat kurang lebih sekitar 15 menit dan saya tepati janji saya masuk 15 menit dan ada tugas lain. Ibu Bapak, sama seperti yang tadi sempat saya dengar ketika saya baru masuk, Pak Satria jelaskan bahwa memang dalam struktur organisasi GBI dengan sistem perwakilan ya, yang ada, maka posisi dari alat kelengkapan organisasi yang bernama MPL itu menjadi sangat strategis, ya, sangat strategis. MPL itu kayak DPR lah kalau di negara kita ya, meskipun tidak sepenuhnya sama ya. Apalagi dengan sekarang pemilihan ketua umum nanti itu tidak lagi di sinode, ya, tapi di MPL. Ya, ini juga sebuah apa? Bukan terobosan sebenarnya, pengembalian arti dari sistem perwakilan. Karena MPL itu kan pengertiannya kan sidang perwakilan pejabat. Nah, itu bunyinya itu. Dari dulu bunyinya itu. Tapi faktanya kan kemudian seperti tidak berfungsi banyak. Katanya perwakilan pejabat, tapi di sinode tidak mewakili. Semua orang memilih ketua umum, pendetanya. Nah, ini kan berarti kan tidak sepenuhnya benar arti daripada MPL itu sendiri. Nah, Ibu Bapak, saya mendahului sedikit persepsi tentang MPL ini untuk menyampaikan kepada kita bahwa memang MPL ini adalah salah satu alat kelengkapan organisasi yang sangat penting di dalam struktur di GBI, karena semua keputusan-keputusannya ini adalah keputusan yang harus ditaati oleh semua struktur ya dari seluruh pejabat yang ada di Gereja Betel Indonesia. Karena itu juga diamanatkan oleh Tata Gereja pasal 85 ya, seluruh keputusan MPL itu disosialisasikan kepada pejabat. Memang pelaksana sosialisasi di level BPD adalah BPD sebenarnya, namun sebenarnya bukan karena saya panitia ad hoc atau saya sekretaris sinode ya sebenarnya ya, tapi lebih karena saya memang warga Jawa Barat kan, makanya diminta oleh Pak Satria karena saya warga Jawa Barat gitu kan. Karena itu ya saya pikir saya juga dari beberapa waktu belakangan ini juga terus bersama dengan BPD, mendampingi BPD ya, menjadi narasumber di beberapa kesempatan ya di BPD, maka ya tidak ada salahnya saya bersyukur juga dipercaya untuk menyampaikan ini ya. Izinkan saya share screen ya.
MPL kita terlaksana pada tanggal 24 sampai 26 Agustus yang lalu. Ini Pak Ketua BPD, Pak Satria juga menjadi salah satu orang penting di dalam kepanitiaan yang lalu, sehingga dapat terlaksana, karena ini baru pertama kali kita bikin secara hybrid ya, meskipun yang ikut online itu sebagian besar ya, yang ikut onsite itu hanya sedikit orang, itu staf BPD, dan sedikit orang dari anggota MPL sendiri mungkin cuma berapa lah itu, nggak sampai, cuma 5-6 orang kali ya dari daerah itu. Selebihnya itu mengikuti secara online. Dan ternyata memang era digitalisasi ini tidak bisa dihindari, ya, tidak bisa dihindari oleh gereja, termasuk sinode ini ya, termasuk GBI. Ternyata memang harus kita terima, meskipun masih di beberapa waktu sebelum pelaksanaan hari hanya ya, itu riak-riak penolakan itu sangat besar. Sampai kami berulang-ulang mengadakan pendekatan-pendekatan ya. Berulang-ulang kita bertemu dengan banyak pihak untuk mensukseskan acara MPL kemarin secara online gitu ya. Tapi ya puji Tuhan Bapak Ibu, akhirnya juga acara itu dapat terlaksana. Dan faktanya memang quorum itu belum pernah terjadi sebanyak ini gitu. Dari 138 anggota MPL yang hadir 129. Ya, ini kan berarti kan sangat sedikit sekali orang yang tidak hadir, hanya 9 orang kan yang tidak hadir. Itu pun juga memberitahu. Praktis sebenarnya ini membuktikan bahwa pelaksanaan sidang MPL yang lalu sukses ya. Meski sekali lagi dengan riak-riak sebelumnya. Karena agenda terbesar daripada sidang MPL kemarin itu mengesahkan tata gereja Bapak Ibu. Dan itu juga salah satu masalah. Sampai ada ungkapan begini, ini tata gereja disahkan secara online katanya. Memangnya nanti dilaksanakan secara online juga katanya. Ya, dalam segala keawaman bicara gitu. Saya juga nggak ngerti maksudnya apa gitu. Maksudnya kalau disahkan secara online ini nggak sah lah kira-kira begitu. Ya, tapi akhirnya kan sepakat bahwa pelaksanaan secara online ini sah. Karena itu kami bekali dengan perangkat hukum ya, baik dari SK pengesahan persidangan secara online sampai kepada tata cara pelaksanaan secara virtual online, itu kami siapkan segala sesuatu sebaik-baiknya sampai pada akhirnya tidak ada celah sedikit pun, celah yang bisa menyalahkan gitu ya. Puji Tuhan Bapak Ibu, akhirnya seluruh unsur dari anggota MPL itu hadir, yang tidak hadir hanya 9 orang ini ya. Dengan demikian memenuhi quorum ya. Ini SK 01 ya. Lalu di SK 02 Bapak Ibu, pelaksanaan sidang MPL 2 ini disepakati 2020 disepakati ditunda dan disetujui dilaksanakan pada tahun 2021. Ini pun kami tuangkan dalam keputusan. Sebenarnya pelaksanaan kemarin itu sudah menandakan bahwa kan disepakati kan diterima. Tapi kami mencoba melindungi diri supaya kami jangan sampai, kami maksud saya BPP jangan sampai dipersalahkan gitu loh. Itu sebabnya kami melindungi diri. Ini saya pikir juga ini pembelajaran juga ya bagi kita semuanya. Sebisa mungkin kita harus melindungi diri dari berbagai kemungkinan secara administrasi. Seperti contoh ya, kita ini sebagian besar banyak gembala ya. Itu di tempat saya misalnya, gembala saya dalam pemberkatan nikah misalnya ya, beberapa minggu lalu, kami punya kebijakan, ya, pernyataan tidak keberatan dari orang tuanya, orang tua perempuan, orang tua laki, kami harus punya gitu.
harus punya, itu harus dituangkan dalam tulisan. Melindungi aja, jangan sampai ada apa-apa gitu dengan pemberkatan itu. Lalu juga kalau baptis ya, kalau tempat saya baptis juga, kalau belum umur 17 tahun ke atas, ya bikin surat pernyataan, tidak permohonan pembaptisan yang ditandatangani oleh orang tuanya. Kita mencoba menghindari kemungkinan-kemungkinan yang tidak kita inginkan gitu. Barangkali analoginya kira-kira seperti itulah. Kenapa kita perlu melindungi dengan SK02 ini, agar pelaksanaan sidang MPL kemarin itu aman dari gugatan hukum. Itu SK02 ya. Lalu SK03 Bapak Ibu, ini keputusan sidang MPL 2 menerima penyelenggaraan secara virtual. Ini kami juga tuangkan dalam keputusan. Ya, meskipun sudah oke, sepakat semua, baik dalam pertemuan awal dengan para ketua BPD seluruh Indonesia, bahkan DMPL seluruh dunia, kami tetap tuangkan dalam keputusan. Agar ini juga menjadi kekuatan hukum bagi GBI secara umum ya. Karena ini agendanya, perhelatannya besar, mengesahkan tata gereja. Ya, jadi keputusan ini menjadi penting. Kemudian implikasi dari keputusan ini bahwa seluruh kegiatan organisasi GBI seperti persidangan, seluruh persidangan ya, baik sinode, MPL, SMD, lalu rapat kerja nasional, rapat kerja daerah, rakorpim, rapat koordinasi pimpinan, rapat-rapat lainnya ya, dari semua alat kelengkapan organisasi, baik itu BPP, baik BPD, Perwil, ya, itu dan pembinaan ya dilakukan secara virtual, dan ini dituangkan di tata gereja, dituangkan dalam tata gereja. Jadi keputusan di MPL ini itu dituangkan dalam tata gereja, dituangkan dalam tata gereja, dan itu sudah masuk di semua bagian-bagian yang berhubungan dengan pelaksanaan secara virtual. Dengan demikian maka kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi pada level pusat sampai di daerah yang dikerjakan secara virtual itu memiliki kekuatan hukum yang sah, sama pengertiannya dan fungsinya, dan sah adanya. Ya. Kemudian kegiatan organisasi secara virtual memiliki pengertian dan fungsi yang sama, itu yang maksud tadi. Kemudian yang keempat, kegiatan organisasi secara virtual dituangkan dalam tata gereja. Kemudian yang berikutnya, ini butir-butirnya, itu sudah ya, yang soal virtual. Lalu yang SK09, ini baru masuk yang kita mau bahas Bapak Ibu. Nah, di SK09, ini mengenai pengesahan hasil rapat komisi organisasi. Kebetulan saya ketua komisi di bagian ini, mengesahkan beberapa hal. Pertama, menerima dan menyetujui dilakukannya pembenahan tata kelola kesekretariatan BPD GBI berbasis ISO 9001. Ya, mungkin bagi Bapak Ibu di Jawa Barat tidak terlalu sulit persoalan ini karena tata kelola kesekretariatan BPD Jawa Barat bahkan kadang-kadang malah menjadi pionir atau apalah namanya, yang seringkali malah dijadikan contoh oleh BPP dalam hal ini, sehingga saya yakin kalau harus mengikuti ISO 1009001 dari Swiss ini, BPD Jawa Barat lolos lah. Lolos lah. Ya. Karena ini puji Tuhan Bapak Ibu, satu hari sebelum MPL, tepatnya tanggal 23 Agustus, BPP itu mendapatkan ya sertifikat ISO 9001. Wah, ini mimpi ya, mimpi yang lama kita kejar, dan puji Tuhan ini menjadi salah satu prestasi menurut saya secara administrasi ya, kesekretariatan. Sepanjang saya menjadi sekretaris dari zaman Pak Suhandoko dulu tahun 2000, ya saya sudah jadi sekretaris tuh waktu lalu. Baru kali ini ya, setelah 21 tahun, harapan itu menjadi terwujud. Tidak banyak sinode gereja yang berpikir begitu ya.
berpikir aja belum gitu ya, tetapi kita sudah memperolehnya dan ini sungguh anugerah Tuhan. Dan harapan daripada organisasi itu turun sampai ke daerah-daerah, ya sampai ke daerah-daerah. Nah, itu sebabnya ini harapannya ini karena keputusan untuk seluruh wilayah Indonesia, maka harapannya turun sampai ke berbagai BPD di 38 BPD yang ada di Indonesia dan 5 di luar negeri ya. Tadinya 7, tapi sekarang jadi 5 karena ada penyatuan dari beberapa BPD ya. Khususnya di Eropa disediakan 1, lalu di Amerika dan Kanada dijadikan 1. Jadi sekarang jadi ada 5 BPLN. Kemudian SMD dilaksanakan pada Februari sampai Mei 2022. Saya berharap BPD Jawa Barat biasanya di awal-awal, dan kalau di awal banyak untungnya. Ya, mungkin bisa panitia sudah BPD sudah memikirkan ini. Lalu yang berikut, yang ketiga, pembuatan petunjuk pelaksanaan di daerah untuk disahkan di MPL mendatang apabila dibutuhkan. Kenapa sih dicantumkan ini, Bapak Ibu? Sebenarnya ini adalah ide yang muncul ketika ada banyak persoalan-persoalan yang dihadapi di dalam organisasi GBI itu tidak tercantum di tata gereja. Nah, ayat ini sebenarnya adalah produk hukum dari MPL untuk menolong BPD mengusulkan aturan-aturan daerah yang nantinya akan disahkan lalu berlaku di daerah itu. Itu sebenarnya ya. Dan tata gereja, Bapak Ibu, sekedar tadi sempat disinggung oleh Pak Ketua BPD, sebenarnya banyak aturan-aturan yang berangkat dari poin 3 ini, ya khususnya di Jawa Barat, karena kebetulan juga saya selalu ikut di komisi ini ya, itu banyak sekali produk-produk itu. Contoh produk yang baru masuk kemarin itu dari Jawa Barat adalah hasil komisi organisasi. Mungkin kalau Bapak Ibu masih ingat yang duduk di komisi organisasi di Safari ya waktu lalu ya, bukan MD ini, MD sebelumnya yang tahun 2000. Ya, itu tentang bagaimana kalau seseorang pejabat tidak aktif lagi di gereja, ya, tidak lagi aktif di gereja, gitu, tidak melayani lagi di gereja. Bagaimana kalau dia sudah tidak seperti itu, tidak aktif, gitu? Bagaimana Pak Pendeta Pembina? Bagaimana BPD? BPD pendeta pembina nggak bisa bergerak tuh, karena di tata gereja nggak diatur, pengangkatan diatur, pemberhentian tidak diatur, kecuali memang melanggar hukum, melanggar tata gereja, melanggar etika, itu langsung memang bisa diberhentikan. Tetapi sepanjang tidak melanggar hukum atau tidak melanggar tata gereja, tidak ada seorang pejabat di GBI bisa diberhentikan. Gitu. Itu selama ini yang sedang terjadi. Maka ada banyak sekali pejabat-pejabat itu sebenarnya tidak aktif. Ya, namanya pejabat, nyandang gelar pejabat, tapi ternyata tidak aktif. Bahkan di DKI saja, di DKI ya itu ada 600 sampai 700 orang seperti itu yang kehilangan kontaknya, lost contact, nggak ketemu, nomor HP-nya ganti, sudah nggak melayani di sebuah gereja, pendeta pembinanya ditanya udah nggak tahu itu pejabatnya ada di mana. Ada 600 sampai 700, Pak. Itu DKI saja ya. Nah, itu sebabnya usul dari Jawa Barat waktu lalu itu diterima gitu ya. Ya, diterima maksudnya saya kebetulan sekretaris panitia ad hoc ya. Hasil komisi itu saya angkat ke permukaan lalu diterima di panitia ad hoc dalam pembahasannya dan sekarang masuk di dalam aturan batang tubuh, tata tertib, tata gereja Indonesia di semua jenjang kependetaan. Artinya pendeta penuh, pendeta madya, pendeta pratama yang tidak aktif selama 1 tahun, maka direkomendasikan oleh BPD untuk dinonaktifkan atau diberhentikan menjadi pejabat di Indonesia. 1 tahun. Jadi Bapak Ibu kalau 1 tahun pejabat yang tidak aktif, pendeta pembina kalau PDPDM ya, itu bisa mengusulkan ke BPD. BPD nanti kirim ke BPP langsung
dilihat namanya. Kalau dia pendeta penuh, maka BPD yang bisa melakukan itu. Nanti akan kirim ke BPP kemudian akan memberhentikan yang bersangkutan. Nah, ini contoh gitu ya. Dari banyak contoh-contoh lain yang ada di dalam tata gereja yang berasal daripada cukup daerah. Lalu nomor 4, pengkinian database pejabat dan jemaat lokal. Nah, Jawa Barat saya rasa sangat rapi ya. Kita punya data cukup bagus. Mungkin nomor 4 ini akan sangat berarti pengkinian datanya kepada BPD di daerah-daerah lain. Bapak Ibu, BPP itu baru mencetak 10.000 kartu pejabat dari 18.000. Berarti masih ada 8.000 yang belum punya kartu. Apa masalahnya coba? Masalahnya adalah data yang tidak akurat. Itu yang membuat terkendala. Saya bersyukur Jawa Barat semua sudah dapat kartu pejabat ya. Sebenarnya masalahnya bukan karena datanya saja yang rapi, tapi yang nyetak juga Jawa Barat masalahnya. Makanya Bapak Ibu dapat duluan. Ya. Itu teman-teman di Jakarta, staf BPP belum ada, saya sudah punya kartu duluan. Mereka bingung, ini dapat dari mana nih? Saya bilang, saya cetak sendiri. Saya bilang. Bapak Ibu jangan ini ya, jangan salah sangka. Kenapa BPD Jawa Barat bisa mencetak? Itu sebenarnya sudah bikin MOU dengan BPP. Ya ini untuk mempermudah, maka BPD Jawa Barat bersurat kepada BPP waktu itu masih zamannya Pak Jabalin ya Pak, betul ya? Ya betul. Jadi lalu diizinkan, dibalas suratnya kemudian diizinkan. Karena BPD Jawa Barat punya kartu agak berbeda ya, ada RFID-nya ya Pak ya, betul ya. Ya nanti kalau Bapak Ibu kalau yang saya nggak bawa ya, yang dari BPP itu tidak ada RFID-nya. Jadi tapi yang Jawa Barat ada, sehingga pada saat pelaksanaan pertemuan, persidangan segala macam absensinya gampang, ya tinggal tap atau tinggal dibaca oleh perangkat tertentu, ibu bapak keluar masuk pintu persidangan ketahuan, ya sudah terdata dengan baik absensinya. So, ini kan sudah sangat maju ya, Jawa Barat sudah punya. Tinggal nanti mungkin akan didesain khusus untuk diskon Indomaret dan Alfamart. Itu mungkin nanti akan dipikirkan ya oleh Mas Adi. Ya, nanti Mas Adi pikirkan, tinggal cari sponsor Alfamart dan Indomaret diskon ya. 1%. Ya saya bercanda Pak, tapi bukan tidak mungkin itu. BPD yang kelima, BPD meningkatkan disiplin gembala jemaat lokal untuk mengembalikan persepuluhan kepada BPP. Meskipun mungkin tidak maksimal, tapi BPD Jawa Barat saya dengar sudah 60 sekian ya Pak, 69 ya Pak ya, 60 betul ya kemarin ya laporan dari Pak. 69 Pak. Ya, 69 ya, oke. Ya ini di atas rata-rata dari kebanyakan BPD karena sangat memprihatinkan. Sejujur-jujurnya BPP itu mendrive organisasi itu tidak sepenuhnya dari kekuatan persepuluhan jemaat, ya. Karena persentase pengembalian persepuluhan itu masih ya mau dibilang rendah itu cukup ini ya cukup betul-betul memprihatinkan memang. Tapi ini sudah ada kemajuan di periode sekarang ya, meskipun sebelumnya itu masih zamannya Pak Japalin di awal-awal itu ya. Itu yang setia itu hanya 19% sekian. Yang bayar bolong-bolong tapi bayar itu pokoknya total itu nggak sampai 40%. Ya, nggak sampai 40%. Jadi ini kan menandakan bahwa kedisiplinan dari para pejabat, khususnya para gembala, mengembalikan persepuluhan masih perlu
tingkatkan. Ya. Karena itu Jawa Barat juga yang masih 69, berarti masih ada 31% gembala-gembala ini masih belum disiplin dalam mengembalikan persepuluhan. Sebenarnya bukan soal jumlahnya, tapi soal kesetiaan, kerutinan. Ya. Karena dengan sistem yang sekarang pengembalian persepuluhan menggunakan virtual account, ya VA begitu, persepuluhan sebaiknya dibayar secara rutin, ya tiap bulan. Karena kalau dikumpulkan di rapel, dibayar di bulan Desember di akhir tahun, maka yang tercatat itu cuma sekali nanti. Meskipun ada catatan penguraiannya, bayar dari Januari sampai Desember gitu, tapi akan tercatat dalam pembukuan itu sekali. Dan ini akan sangat berpengaruh dengan keputusan yang lain nanti nih. Ya, keputusan apa itu? Soal pemberian asuransi. Ya, Jawa Barat sudah diasuransi duluan memang. Tapi kan di BPD lain belum. Ya, ini Jawa Barat sudah diasuransi, dan nanti Bapak Ibu tahun ini Bapak Ibu nih in case terjadi sesuatu ya gembala ya dipanggil Tuhan, asuransinya dapat 2 nih, dari BPD dapat, dari BPP dapat tuh ya, yang setia tadi. Kalau BPP ada aturannya 7 kali ya 60% ya, 7 kali dalam setahun, 7 bulan dalam 1 tahun membayar persepuluhan. Ya, minimal 7 kali lah, kira-kira seperti itu. Diberikan asuransi. Asuransi jiwa ya, asuransi jiwa itu diberikan. Itu nanti ada poinnya itu di Komisi Anggaran kalau nggak salah ya. Kemudian keenam, BPD dapat menggalang dana operasional dari persembahan jemaat lokal dan usaha lain yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Pasal ini adalah pasal yang dibuat, atau ayat ini dibuat untuk memberikan semacam perlindungan hukum bagi BPD di dalam mengumpulkan atau menggalang dana operasional. Karena ada satu ayat yang kemudian dihilangkan di dalam tata gereja terkait dengan persembahan jemaat. Tetapi kemudian ada persembahan lain yang dapat diperoleh oleh BPD. Nah ini yang digunakan kemudian dikutuangkan dalam MPL. Artinya bahwa tanggung jawab dari jemaat lokal masih tetap gitu kepada BPD. Lalu yang 7, BPD mengatur hak dan kewajiban organisasi dari pejabat yang tidak bisa lagi melayani penelayan. Nah ini yang kita pikirkan juga di BPD Jawa Barat waktu lalu. Ini sekarang dalam keputusan MPL kemarin Bapak Ibu ada perlindungan ya, perlindungan yang diberikan oleh organisasi kepada setiap pejabat yang sudah tidak lagi bisa secara maksimal ya mengikuti tugas-tugas atau kewajiban-kewajiban organisasi. Misalnya hadir fellowship, hadir sidang MD sudah tidak memungkinkan karena kesehatannya sudah menurun, karena sepuh, karena lain hal ya. Nah, kepada pejabat-pejabat atau kepada gembala-gembala yang memang sudah mengalami penurunan kesehatan karena umur, maka organisasi tetap menghargai sebagai pejabat yang telah banyak berjasa bagi pekerjaan Tuhan. Kepada orang-orang yang demikian, yang berjasa ini, organisasi memberikan pelayanan, ya pelayanan haknya tetap diberikan. Misalnya si A di Jawa Barat sudah tidak bisa ikut MD, maka kalau tidak diatur ini atau tidak dibuat ayat ini akan mengganggu organisasi di BPD. Ada aturan di dalam pasal 96 dalam ayat 6, setiap orang yang tidak hadir SMD 2 kali berturut-turut tanpa memberitahu dengan alasan yang sah, maka akan mendapatkan sanksi peringatan ya sampai sanksi skorsing. Nah, kepada pejabat-pejabat demikian kan kasihan. Mereka tidak hadir bukan karena tidak mau, tapi karena kesehatannya memang sudah tidak memungkinkan. Nah, kalau tidak dikasih sanksi, BPD salah. Kalau dikasih sanksi juga, rasanya tidak manusiawi. Karena itu, Bapak Ibu, SK 09 butir yang ke-7 mengatur itu
supaya BPD dapat memberikan dispensasi atau apalah namanya nanti dituangkan butir keputusan ini nanti akan diperkuat lagi, nanti dibicarakan balik di SMD supaya kepada mereka-mereka yang sudah berhalangan semacam ini tetap mendapatkan pelayanan organisasi. Ya, kewajibannya misalnya tidak lagi diberikan, misalnya harus bayar iuran, tapi kepada orang ini tidak perlu lagi bayar iuran. Barangkali model seperti itu BPD buat kebijakan. Ya kepada orang ini udah nggak perlu bayar iuran, misalnya nggak perlu datang ke SMD, tetap dia boleh menyandang gelar kependetaannya. Kan kasihan, masa gara-gara dia tidak bisa hadir lalu di skorsing bahkan dipecat gitu. Kesalahannya kan nggak ada, tapi karena memang karena umur atau karena nggak bisa. Nah yang demikian perlu dibuat. Purnalayan ya, mungkin juga ada istilah yang biasa kita dengar emeritus lah, kira-kira seperti itu. Mungkin dipikirkan oleh termasuk biaya hidupnya ya, itu diatur juga di dalam tata gereja. Ya. Secara rinci nanti pada saat sosialisasi tata gereja kita bahas. Kemudian 8, sosialisasi tata gereja edisi tahun 2021 kepada seluruh pejabat. Nah ini yang akan dilakukan oleh BPD Jawa Barat nanti bulan November ya. Pasal inilah yang akan dikerjakan oleh Jawa Barat. Lalu tugas anggota MPL GBD di daerah di samping sebagai penasihat GBD juga dapat secara aktif bersama GBD mengembangkan GBI di daerahnya dan terlibat menyelesaikan masalah intern pejabat dan jemaat lokal. Kok ada ya ayat ini ya? Oh iya, kami anggap perlu dimasukkan oleh karena ternyata dalam banyak temuan di lapangan Ibu Bapak kehadiran atau keberadaan MPL itu ternyata ada sebagian di beberapa daerah BPD itu tidak harmonis ya dengan ketua BPD-nya. Nah, ini yang menyebabkan kenapa ayat ini muncul. Rupanya belum move on. Waktu bikin ketua BPD nggak terpilih, ya tapi dia kepilih jadi anggota MPL, nah, akhirnya kontraproduktif dengan ketua BPD. Nah, ini rupanya ada di beberapa tempat terjadi. Dengan melihat itu, MPL kemarin memutuskan agar anggota MPL bisa bersinergi dengan ketua BPD. Wah, ini ayat tidak berlaku di Jawa Barat, karena di Jawa Barat sangat harmonis, sangat mendukung, selama ini tidak pernah ada masalah ya dengan anggota MPL, bahkan anggota MPL-nya sangat membantu di dalam suksesnya penyelenggaraan organisasi. Lalu SK10, ini ada keputusan bantuan bangunan gereja lokal maksimum 25 juta per gereja. Ya, yang membangun ada mekanismenya ya. Semua regulasi sudah ditentukan, dibuat, dan kalau mau tahu detail ya di BPD nanti tanya gereja-gereja yang bisa dibantu tuh syaratnya seperti apa, ada karena persyaratannya masalahnya. Ya, bantuannya seperti ini. Lalu asuransi jiwa ini untuk gembala juga akan uji coba pada tahun 2021 ini dan sudah goal Bapak Ibu. Ini karena keputusan di Agustus, tapi beberapa minggu lalu sudah deal dengan salah satu jasa asuransi, ya, dan sedang dikumpulkan datanya. Ya, sedang dikumpulkan datanya. Yang saya bilang tadi. Dan premi untuk 1 tahun pertama ini dibayar oleh ketua umum. Oleh ketua umum. Ketua umum kita Pak Ruby Nadi Abraham tidak mengambil persembahan kasih di BPH, di BPP, lalu digunakan untuk membayar premi para pejabat-pejabat se-Indonesia. Oke, lalu menerima dan mengesahkan perubahan tata gereja Indonesia, SK12 ya. Jadi akhirnya Bapak Ibu, tata gereja Indonesia itu disahkan. Ya, tata gerejanya kayak gini nih, saya tunjukkan ya. Ini Bapak Ibu. Ini dia tata gerejanya. Ya. Ini tata gereja yang nanti Bapak Ibu akan terima. Baik nanti akan dibuat buku karena tetap akan dicetak secara fisik ya. Sebagian masih membutuhkan, banyak lah akan dicetak, tapi sebagian lagi nanti akan dibuat digital. Ya, nanti kita minta bantuan Mas Adi lagi
akan membuat buku ini secara digital, minta dikoreksi bahasa. Saya lupa ngomong sama Ibu Susan. Ini juga perlu bantuan koreksi bahasanya juga. Ya, sudah selesai. Ini tata gereja, tapi mungkin redaksi titik koma perlu ada bantuan juga ya. Ini dikoreksi bukan 1-2 kali, puluhan, masih ketemu aja titik koma yang salah gitu ya. Namanya ratusan pasal ya Bapak Ibu, jadi memang harus kerja keras. Ya, lalu Bapak Ibu di keputusan yang 010 ini, ya banyak program-program dan anggaran program-program dari departemen yang kemudian turun ke bidang-bidang di BPD, yang nanti juga turun ke gereja-gereja lokal, itu cukup banyak. Mungkin juga saya nggak perlu baca satu-satu, tapi mungkin saya coba tunjukkan. Ada beberapa bagian, ini program-program, baik yang program departemen maupun program dari kesekretariatan. Ya. Ada program bantuan janda, ya 500.000 masih, ya per bulan, per orang. Ya kalau ada janda-janda di Jawa Barat yang belum dapat, ya mungkin ya ini ada kriterianya juga ya, tidak semua janda. Ini BPD yang punya aturan. Kemarin ada nanya ya, kenapa janda, kenapa nggak duda? Saya juga nggak bisa jawab tuh. Kenapa janda, kenapa nggak duda? Ya, saya pikir entah pertimbangannya apa. Kemudian bantuan pembangunan 30 gereja per tahun, ya. Kemudian bantuan operasional kantor BPD, bantuan STT, kita punya 18 STT ya. Kemudian bantuan APB, Asosiasi Pendidikan Bethel, ada kongres nasional mereka. Lalu kemudian bantuan studio Geraha Bethel, kemudian renovasi gedung Geraha, pengadaan kantor. Ini kantor Jawa Barat juga puji Tuhan sudah dalam proses penyelesaian pembayarannya, dan BPP mengambil bagian di dalam pengadaan kantor ini. Ya. Kemudian ada banyak ya Bapak Ibu, ini ada juga yang perlu diketahui oleh kita ya. BPP ini saat ini mengadakan apa yang disebut dengan Bethel Project. Ada 50 gereja yang dibangun, satu gereja 120 dari peletakan batu fondasi ya sampai selesai. Ada 50 gereja. Ya, ini baru yang terbangun masih kayaknya kurang dari 10, masih ada 50-an. Kita sasar dulu yang kemarin dari NTT, baru ke arah Sulawesi, nanti ke Kalimantan, nanti ke wilayah timur, tapi di Jawa juga nanti di ini ya, semua ada. Kita kasih jatah semuanya. Dibangun dari nol sampai berdiri, tapi ini ada kriterianya juga ya. Kemudian ada program namanya ini Bapak Ibu, Bethel Sound and Music. Jadi ini memang diperuntukkan untuk gereja-gereja kecil yang belum punya alat musik, dari keyboard sampai ke sound systemnya, sederhana memang, tapi kita adakan 100 gereja. Ini sudah jalan, sudah ada banyak gereja yang mendapat bantuan di beberapa daerah, dengan alat musik yang cuma harga seperti ini, tapi untuk di daerah itu sangat dibutuhkan. Ya, sangat dibutuhkan. Keyboardnya sederhana, sound systemnya sederhana, tapi cukuplah kalau jumlahnya cuma 30-50 orang di daerah. Oke, lalu ini program departemen cukup banyak, ya, departemen penginjilan, departemen pemuridan, departemen penanaman gereja dan penjangkauan suku terasing, lalu departemen misi Demitrak namanya ini, kemudian departemen wanita, dan seterusnya ya. Semua departemen, ada 13 departemen, ada semuanya. Mungkin saya nggak perlu baca semuanya ya. Bapak Ibu, demikian mungkin saya sampaikan hasil dari sidang Majelis Pekerja Lengkap Gereja Bethel Indonesia waktu lalu, yang menghasilkan banyak keputusan-keputusan penting untuk pelaksananya organisasi kita. Kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, saya kembalikan ke Ketua BPD atau siapa yang memimpin acara tadi.
Silakan Pak. Ya, baik Betul. Pak Heru. Terima kasih Pak Heru untuk pemaparannya. Ya memang yang berkaitan dengan kita ada beberapa, ya nanti kita bisa lihat bersama-sama. Kalau ada Bapak Ibu yang mau bertanya, boleh diajukan pertanyaannya. Ya nanti mungkin Pak Boy bisa bantu kita. Pak Boy ada di mana Pak Boy? Ya, baik Pak Ya, Satria, siap Pak Pak. Boy boleh bantu ya. Ya, Terima siap kasih Pak. Pak Boy. Kita boleh langsung ya Pak Satria ya. Oke, ya baik, terima kasih Pak Satria, terima kasih untuk pemaparannya Pak Heru. Nah Bapak Ibu, kita sudah sama-sama mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Heru, jadi sekarang ada kesempatan, andai ada di antara Bapak Ibu masih memerlukan pendalaman atau penjelasan dari poin-poin yang tadi disampaikan oleh Pak Heru, atau mungkin ada yang mau menyatakan sesuatu, silakan Bapak Ibu gunakan kesempatan ini. Diusahakan semaksimal mungkin kalau Bapak Ibu bisa memencet tombol raise hand ya, supaya kami mengetahui Bapak Ibu yang ingin bertanya atau menyatakan sesuatu ya, bisa pencet ya tombol raise hand di komputer atau gadget kita ya. Lalu kemudian kalau sampai ada yang tidak bisa, mohon bantuan dari pengurus Perwil 4 untuk boleh melihat Bapak Ibu yang melambaikan tangan gitu kan ya, ingin menyampaikan sesuatu gitu kan ya. Nah tolong dibantu ya. Oke, silahkan Bapak Ibu bisa langsung saja apabila ada yang mau bertanya atau menyatakan sesuatu. Ya, Pak Hendrawan sudah muncul. Langsung saja Pak Hendrawan. Baik, Bisa terima di-unmute, kasih. Ya, saya tunjukkan ke Pak Heru ini. Ya, jadi tadi saya lihat ada yang berbasis ISO 9001 di sekretariatan kita. Nah, mungkin perlu dijelaskan detail Pak, skopnya itu apakah di sekretariat pusat atau nanti ke daerah-daerah gitu ya. Karena basis ISO itu kan perlu persiapan yang boleh dikatakan agak complicated gitu. Nah, ini skopnya sampai sejauh mana Pak? Terima kasih, Tuhan berkati. Untuk sementara sebenarnya di pusat Pak. Sementara di pusat. Saya setuju bahwa memang persiapan untuk memperoleh itu, aduh pusing Pak. Benar-benar kita stres Pak. Untuk memperoleh tersebut itu bukan sesuatu yang mudah. Untuk sementara memang baru di pusat. Hanya konsep mengenai penataan kesekretariatan ini diharapkan turun ke bawah. Tentu semua tidak mungkinlah bisa memperoleh ISO. Sampai level BPD pun saya rasa juga bukan sesuatu yang mudah. Di samping berbayar juga Pak, kan cukup mahal juga Pak. Ya, tapi juga segala sesuatu yang dipersiapkan sangat rumit ya, sangat rumit dan complicated, sangat complicated. Memperoleh ISO itu di mana BPP waktu lalu mendapatkannya itu panjang sekali prosesnya. Dan harapannya sebenarnya yang diinginkan itu dengan keputusan itu di MPL kemarin, ya minimal lah ada pembenahan kesekretariatan. Merujuk ke sana, belum sampai akan memperoleh itulah. Nggak mungkin sampai ke gereja lokal Pak. Apalagi BPD juga belum. Tapi paling tidak kita akan membenahi kesekretariatan. Tertib administrasi lah kira-kira begitu. Begitu Pak Hendrawan. Ya, terima kasih Pak Heru. Ya, Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pak Heru, Pak Hendrawan. Mungkin ada lagi Bapak Ibu, langsung saja raise hand atau angkat tangan. Iya, memang sepertinya pejabat di Jawa Barat itu luar biasa ya daya tangkapnya ya Bapak Ibu ya. Setiap kali sidang MD juga semuanya lancar. Demikian juga dengan pemaparan pada malam hari ini lancar ya. Kita rasanya bisa pulang cepat nih malam hari ini. Silakan Bapak Ibu kalau masih ada. Kalau tidak kita bisa selesai nih malam ini. Wah, benar-benar ya. Haleluya. Baik, kalau begitu
saya bersyukur ya Bapak Ibu cepat menangkap semua SK-SK dari MPL kita. Berarti kita tinggal siap-siap untuk nanti pemaparan mengenai tata gereja ya, yang akan dilaksanakan nanti di bulan November maupun di awal Desember. Nah, karena itu saya kembalikan langsung ya kepada Pak Ketua BPD dulu nih. Bagaimana Pak Satria? Kita bisa sudahi? Ya, ya memang sudah cukup jelas sih menurut saya ya. Tapi kalau ada yang mau tanya kan lebih baik. Nah, kalau nggak ada yang bertanya ya jangan dipaksakan. Iya, nggak apa-apa Pak Boy. Mungkin ada yang mau nanya, ada janda-janda kali yang mau bertanya tentang yang tadi itu. Ya mungkin Pak Satria, ya Pak itu Heru. Pak, apa namanya, di tata gereja, kalau ini kan ya mungkin di samping waktu kita terbatas dan banyak paparan, nanti di tata gereja diskusi kita mungkin akan lebih ini ya, Ya, betul. mendarat, karena itu akan mengikat kita, ya akan mengikat kita. Aturan itu akan mengikat seluruh pejabat, karena itu mungkin kita harapkan betul-betul paham, dan kalau kira-kira ada yang perlu didiskusikan nanti di bagian itu saya rasa ya. Ya, Iya Pak. betul sekali Pak. Setuju saya. Ya, silakan. Ya, Pak. Mungkin. Pak, saya Pak. Oh iya Pak Rentona, silakan Pak Ya. Rentona. Pak Boy lanjut. Pak, saya hanya langsung aja Pak ya. Ya, silakan Pak Rentona. Ya, langsung saja. Mungkin ini Pak, pertanyaan saya adalah mengenai kelanjutan Pak, mengenai sosialisasi tata gereja. Nanti kan ini materi ini kan sudah cukup cukup kuat menentukan, dan juga memang perlu kita ketahui. Apakah kita boleh usul kira-kira sebelum kita pada acara pertemuannya kita dapat kira-kira gambarannya Pak, salinan atau apa, supaya kita bisa pelajarin. Jadi kita udah tahu dulu, nanti begitu Pak Heru sampaikan kita sudah punya gambaran Pak, misalnya tentang sidang pemilihan ketua dan sebagainya. Itu saja Pak. Terima kasih. Ya, memang ini kan masih dalam proses. Tadi Pak Heru sudah berikan lihat kepada kita bukunya ya. Tapi masih minta juga kan untuk dibantu koreksi lagi, dilihat, nanti dibuat AnyFlip, dibuat dalam bentuk AnyFlip PDF, dan nanti akan dibagikan kepada Bapak Ibu pejabat supaya kita bisa baca nanti ya. Nanti setelah dibaca hari H itu kita jadi sudah memahami, katakanlah bedah bukunya begitu Pak. 50 pasal pertama dalam pertemuan pertama. Lebih kurang begitu ya. Barangkali Pak Heru mau menambahkan, silakan Pak Heru. Ya, terima kasih Pak Rento. Nah, memang idealnya demikian Pak. Cuma tentu tidak dalam waktu dekat ini, 1-2 hari ini atau dalam minggu ini nggak mungkin, karena tata gereja sudah selesai Pak, sudah selesai. Hanya memang keputusan sidang MPL kemarin tidak disebarkan kepada seluruh pejabat dulu sebelum di tangan MPL dulu. Nah ini kan masalahnya. Nah ini pertemuan dengan MPL kami sedang atur. Pertemuan dengan MPL tidak lagi membahas isinya Pak sebenarnya Pak, tapi lebih kepada serah terima lah. Nah, karena kan yang mengesahkan MPL, maka di salah satu di salah satu perbincangan pada waktu itu sebelum disebarkan kepada seluruh pejabat, kami terima dulu ya, kami terima dulu. Jangan-jangan ya ini sebenarnya ada ini Pak, ada ya ungkapan itu ada maksudnya Pak. Gini, MPL itu kemarin itu kan menugaskan kepada panitia tok ada 4 perkara besar yang tidak boleh dikotak-atik. Nah, ini jangan sampai 4 poin besar itu ya bahasanya dikotak-atik oleh BPP kira-kira gitu. Tapi sepanjang itu tidak dikotak-atik Pak, itu aman ya. 4 itu salah satunya adalah pemilihan ketua umum. Pemilihan ketua umum itu kita nggak kotak-atik Pak, ya sudah pasti pemilihan ketua umum itu ada di tangan MPL, tidak di sinode. Nah, itu pasti. Tapi untuk 3 lainnya pun kami pastikan tidak dikotak-atik. Nah, kurang kerjaan kita ngotak-atik Pak, apa kepentingannya kita gitu. Jadi dugaan, kecurigaan, ya pokoknya tidak ada dusta di antara kita lah. Ya.
Artinya bahwa apa yang ditulis, apa yang dibuat secara digital sama persis dengan apa yang buku. Silahkan dicek, titik komanya pasti sama. Apa yang ada di digital itu pasti sama dengan yang ada di buku fisik. Kami ingin pastikan itu. Dan apa yang disampaikan di MPL nanti, ini beberapa hari ke depan nih Pak, apa yang disampaikan di MPL sama persis dengan apa yang ada di buku nanti dicetak. Silahkan. Karena jejak digital itu nggak bisa dibohongi lah Pak. Ya, kan nggak mungkin. Karena itu kami akan sampaikan dulu ke MPL secara digital, bukunya juga yang ada di DKI kami akan kasih, silakan dilihat, silakan dibaca. Ya setelah itu kami akan cetak massal. Tapi khusus untuk di Jawa Barat ya akan ada sosialisasi sekira bulan November. Saya nggak tahu masih bisa keburu nggak dicetak fisiknya ya. Kalau nggak dicetak fisiknya nanti paling tidak digital, PDF-nya lah. Ya nanti kita akan ini ya, kita akan sampaikan. Begitu Pak Rentona ya. Baik, terima kasih Pak Heru, Pak Rentona. Ada lagi Bapak Ibu? Iya, luar biasa. Semua sudah menangkap dengan sangat-sangat jelas. Sudah diberikan beberapa kali kesempatan. Terakhir, kalau masih ada, kalau tidak, saya kembalikan kepada Pak Ketua BPD. Hitungan ketiga ya, 1, 2, 3. Wow, puji Tuhan. Tepuk tangan ya Bapak Ibu ya, buat kita semua masing-masing. Semua luar biasa, penuh dengan hikmat, kecerdasan yang Tuhan berikan, sehingga kita bisa selesaikan pada malam hari ini. Silakan Pak Satria. Ya. Baik Pak Heru, atas nama pejabat di Perwil 4, kami ucapkan terima kasih Pak untuk pemaparannya. Saya secara pribadi bersama dengan teman-teman di staf BPD juga mengucapkan terima kasih untuk kesediaan Bapak yang terus memberikan ya pendampingan, ya masukan dan lain-lain. Terima kasih Pak. Nah mungkin sebelum kita tutup, Pak Yakub sebagai Ketua Perwil, saya persilahkan mungkin ada sepatah dua patah kata, bukan kata kenangan ya Pak. Silakan Pak Yakub. Ya, kembali atas nama Perwil Staff dan pejabat Gembala, mengucap terima kasih kepada Pak Heru yang sudah memapar tentang sosialisasi MPL dengan luar biasa. Terima kasih juga buat Ketua BPD yang selalu mendukung, ya Pak Boy dan staf BPD dan rekan-rekan Bapak Ibu pejabat. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita satu hati dan kita tetap ya saling menjaga dan tetap saling melayani, nama Tuhan dipermuliakan dan mujizat Tuhan dinyatakan. Haleluya. Ya terima kasih Pak. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin. Pak Boy, kita mau foto dulu nggak Pak Boy? Pak Joni sudah difoto kah? Atau perlu kita foto lagi? Atau selfie Pak? Sudah. 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 Sudah diam-diam difoto oleh sekretaris ya. kita. Ya. Mungkin dari Pak Joni mau ada sesuatu, silakan Pak. Udah cukup. Oh cukup. Satria. Udah nih. Kayaknya banyak yang nahan belum makan malam nih, jangan-jangan ya. Baik ya, puji Tuhan, nanti kita pakai waktunya di akhir untuk saling menyapa. Saya melihat di sini ada Pak Yongki juga, terima kasih untuk kehadirannya. Ada Pak Filipus Subar, ada Pak Salmon ya. Puji Tuhan buat Bapak Ibu semua, Pak Bambang. Baik, mari kita satu dalam doa mungkin ya. Kita tutup pertemuan kita, setelah itu kita mau ngobrol santai, mau tanya-tanya lagi boleh ya. Yuk mari kita satu dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur untuk anugerah-Mu, untuk kebaikan-Mu. Malam hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan paparan dari keputusan sidang MPL yang lalu. Kami percaya bahwa semuanya akan membawa sesuatu yang lebih baik lagi untuk gereja Bethel Indonesia yang kami kasihi Tuhan. Bekerjalah terus, pakai gereja Bethel Indonesia untuk menjadi alat-Mu, untuk terus Tuhan
menuntaskan amanat agung, bahkan menggenapi apa yang menjadi rencanamu, di mana visi gerejamu ini Tuhan, yaitu menjadi serupa dengan gambar Kristus. Biarlah kami semua boleh semakin hari diubahkan, bahwa kami lebih dalam lagi untuk mencintai Tuhan melebihi segalanya. Pelayanan adalah bagian dari tugas, tapi terlebih dari semua itu adalah hidup kami ini adalah sebagai persembahan bagimu Tuhan, yang berkenan, yang sungguh menyukakanmu. Terima kasih untuk malam hari ini, berkat-Mu atas Pak Heru yang sudah melayani kami semua, dan kiranya Tuhan menyertai terus Pak Heru dengan ajaib Tuhan, bersama dengan seluruh pelayanannya, bahkan rumah tangganya. Tuhan sungguh sediakan yang terbaik bagi hamba-Mu ini. Bagi pengurus Perwil, dari ketua sampai seluruh sektornya, kiranya Tuhan juga terus berikan kesehatian bersama dengan seluruh staf BPD, sehingga kami boleh membangun Jawa Barat, dan lebih lagi Tuhan, sehingga kami semua boleh melakukan pergerakan, terobosan-terobosan, dan semuanya kami mau berikan bagi kemuliaan Tuhan saja. Terima kasih Bapak. Kami berdoa menyerahkan seluruh hamba-hamba-Mu yang malam hari ini boleh join, demikian juga yang ada tergabung dalam Perwil 4 Tuhan, sertai bersama dengan seluruh keluarganya, dan Tuhan peliharakan, lindungi, bahkan dari wabah COVID-19 ini juga kami ikat, kami tolak, patahkan di dalam nama Yesus. Biar kami boleh dibebaskan, kami boleh dimenangkan, dan kami percaya Indonesia boleh terbebas dari COVID-19 juga. Terima kasih Bapak, berkat-Mu atas setiap jemaat-Mu yang kami layani, dan kami percaya setiap kami pun akan terus menjadi pemenang di dalam Tuhan, karena Engkau beserta kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bersyukur, menyerahkan semua doa kami dalam tangan-Mu, dan sebelum kami berpisah, kami rindu menerima berkat dari Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati pada Tuhan. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus boleh menyertai kita mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah segala berkat anugerah yang Tuhan sediakan bagi kita. Apa yang kita butuhkan Tuhan cukupkan dengan berlimpah. Bahkan Tuhan akan jadikan kita berkelimpahan dalam pelbagai kebajikan. Terimalah semua berkat ini, dan muliakanlah Tuhan dengan hidup-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita yang menerima berkat berkata, amin. Selamat malam semuanya. Tuhan berkati, kita boleh open mic-nya. Ayo kita ngobrol. Selamat malam Pak Satria. Terima kasih semuanya. Pak Heru, thank you Pak Satria. Pak Heru, Berkati semuanya. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Selamat malam Ibu. Terima kasih. Yudi, selamat malam. Adi, selamat malam. Oke, Tuhan berkati. Tuhan, selamat malam. Semuanya. Selamat malam, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Satria, Bapak-Bapak, Ibu. Ya, Pak Hendrawan, Tuhan berkati. Baik. Halo. Lukas, Tuhan berkati.